Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kalau kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga dan sahabat beliau serta putila ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tua kita, kemudian para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada, kemudian yang Allah hormati dan yang Allah muliakan para pencinta pengajian Langgar Nahdlatul Nisaiyah yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, maka beliau pun bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu." Maka ujar Rasulullah, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian nantinya meninggal dunia." Jadi senantiasa dia peringatkan dengan diri kita. Pada gini awal-awal tahun daripada tahun baru ya Allah. Jangan dikira makin bertambah umur dan terkadang belakang bertambah pula umurnya setahun. Padahal secara daripada hakikatnya adalah umur kita ini berkurang, ada yang bertambah. Makanya semakin tahun semakin bertuha. Rambut asalnya hirang, bergamatan putih. Nang tadi kada berjanggut, mulai berjanggutan. Ya Allah. Nang tadi bina kaca, bin mangribu sudah ya Allah. Gigi juga putingnya remisi ya Allah dah. Artinya apa tuh? Artinya parah sudah. Andai sekiranya umur kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala 70 tahun, sedangkan umur sidin sudah 69 tahun, nah berarti setahun dia lagi 7 tahun berarti. Ya Allah, artinya makin berbarak. Lalu kemudian ya Rasulullah lagi setelah beliau mengucapkan demikian, wa badiru bil a'mali salihati qabla an tastaqilu. Lalu ujar Rasulullah memadahkan pulang, dan bersegeralah beramal saleh. Bila juga ya Rasulullah beramal saleh. Sebab kita ini kalau daripada perkara urusan daripada akhirat, kita lebih senang malah betah-betahkan, santai dulu, hawa gitu digawi. Kita nih. Tapi kalau daripada masalah perkara-perkara dunia, takutan benar kita kalau pancap-pancap. Di mana masalah daripada perkara dunia. Masalah perkara akhirat, nah ini tadi kita
kadang lengah. Bab Rasulullah memperingatkan demikian, kenapa Rasulullah disuruh bersegera beramal-amal amalan saleh qabla an tastagilu, maka Rasulullah sebelum nantinya datang kepadamu suatu kesibukan. Sudah kita sudah sibuk malah sudah sibuk, apalagi umpamanya banyak yang diurusi, belum bini, belum anak, belum lagi cucu, apabila beramal, apabila ke majelis sejarah. Nah, tadi lagi bapak bini 2-3 makin nyaman lagi. Nah, tadi ya Allah dikira nyaman enggak tadi? Ya Allah, nah tadi. Jadi disuruh balakas. Cuma balakasnya beramal amalan yang baik. Jangan beramal amalan dengan amalan yang ada baik. Sebab yang demikian itu nantinya adalah menimbulkan kerugian dengan kita surman. Lalu kata beliau, wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wa kasrati sadaqati bisri wal alaniyati. Nah, kemudian ujar Rasulullah pulang menyuruh dengan kita ni nampak, disuruh beliau ujar sini nampak, sambunglah hubungan kalian dengan Tuhan kalian dan memperbanyak zikir kepadanya, banyakin ingat, dan bersedekahlah secara sembunyi atau dengan secara terang-terangan. Nah, bahasa sembunyian itu artinya bukan kita bersuruh ada, kalau itu bersuruh dia mau sedekah ada, artinya itu begitu kita menyumbang ini kita ada mengisahkan ke orang lain. Mulai kita begitu menyumbang mencapai dan orang lain itu jarang. Aku tadi menyumbang sekian juta kah? Belum lagi ibaratnya nang ini itu segala macam kah? Bangun notarnya jangan. Nah nenek, ini berarti ada secara artinya ini nang tadinya Allah hendak memberi nilaian pahala justru menjadi hilang, justru menimbulkan dosa. Oleh lantaran kenapa? Disebabkan kita dikhawatirkan menimbulkan hendak dipuji orang kita, hendak beria-ria. Kayak apapun berterang-terangan, kalau kita berterang-terangan tergantung dengan niat kita juga. Dapat keterangan umpamanya memberi, cuma begitu kita memberi niat, mudah-mudahan dengan apa yang kita perbuat ini mudah-mudahan ada yang mengumpati. Nah, mengumpati dengan apa yang perbuat ini tadi. Sehingga kadang menimbulkan daripada menghilangkan daripada pahala dengan orang yang mensedekahkan tadi, yang menyumbang itu tadi. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, sahabat beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah termasuk daripada salah satu sahabat yang luar biasa kayanya. Sehingga pada ketika itu Abdurrahman bin Auf ini ketika beliau berada di kota Mekah hendak pindah hijrah ke Madinah, maka harta yang dimiliki sidin di kota Mekah itu sumbangan sidin, diberi alam sidin aja. Pada meninggalkan lagi sidin, diberi alam sidin. Sehingga begitu sampai di kota Madinah, sidin itu berpikir, gagian apa yang cocok ke sini nih? Dilihat sidin. Ternyata begitu sidin melihat sidin berjualan, sidin. Mencari tempat itu larang. Orang anak nih menyewa wadah ini larang. Maka itu caranya jarak-jarak Abdurrahman bin Auf baik muka sidin tanah, dikapling-kapling sidin tanah tadi, dibangun sidin. Ketika sidin membangun tadi digratiskan sidin kurang nama makai tadi. Ada bayar gratis saja supaya rapi wadah itu tadi. Akhirnya rami tempat itu tadi, dalam beberapa bulan harta berlimpah datang dengan Abdurrahman bin Auf tadi. Sehingga pada ketika itu suatu ketika mendengarnya Abdurrahman bin Auf dibawa panggil Nabi nih, oleh sahabat yang lain. Jadi apa? Dengarlah oleh kalian bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu kita bila masuk surga sini kita kemudian kita lalu di masuk surga
Beliau mendengar nangka itu tadi, lalu Abdurrahman bin Auf mengusahakan kayak apa sekira aku ini jatuh miskin. Nah kita kada ada orang miskin Allah kayak apa sekira nak aja lagi ya Allah. Bukan nih. Jadi memikirkan kayak apa saya tati mendengarnya. Oleh musuh surga terakhir. Ini kan hakun terakhir. Anak nanggai orang dia nih pejabatnya. Memikirkan Abdurrahman bin Auf semakin hari semakin bertambah, semakin bulan makin bertambah, sehingga akhirnya ketika terjadi peperangan waktu itu lalu dikirimlah sahabat yang lain sekali bertinggal, termasuk juga si Abdurrahman bin Auf keempat juga potong borok. Akhirnya dapat menang, begitu menang bulik bayi bulika kota Madinah yang tadi. Para sahabat-sahabat nang empat berperang yang tersakit hati. Kenapa sakit hati nih? Korma nang cagar dijual buahnya nang hanya diputik itu bukan buruk, betul nih. Jadi oleh lantaran buruk bila dijual pasti harganya murah, kada bakal larang. Lalu ketika melihatnya itu senang hati Abdurrahman bin Auf nih, tak tehingnya. Oh, boleh tinggal senyum benar. Lalu didatangi oleh Abdurrahman bin Auf. Ujar Abdurrahman bin Auf, apa? Yuk, bubuhan nikah yang ada di kota Madinah nih, mana korma yang buruk-buruknya? Aku nukari dengan harga yang normal. Ada potongan-potongan lagi. Kalau ibaratnya 100.000 sekilo, 100.000 bayarin langsung. Jadi sahabatnya heran, gila kan? Abdurrahman bin Auf nih, gimana melihat nangannya nih? Nukar yang buruk pula, ada normal pula. Di dalam hati Abdurrahman bin Auf ini nampak yang mana sadis serta ini pihak supaya cepat masuk surga ini tadi. Pikiran orang lain. Lalu akhirnya nampak diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Habis di kota Madinah habis. Mana buruk-buruknya antar. Mana buruk di antara bertaan sudah ada lagi imam nih. Abdurrahman bin Auf habis sudah, ada lagi duit di tangan, ada lagi sudah. Bis, kenapa ditukari dengan korma-korma yang buruk ini, ditimbun di rumah tadi. Namun Allah berkehendak lain. Kayak apapun keadaannya seseorang tadi, biar kayak apapun yang hendak menghendaki kayak kehendaknya, kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka semuanya tidak akan terjadi. Kalau Allah berkehendak, tiba-tiba terdengar di kota Yaman bahwasanya di kota Yaman terjadi suatu bala, suatu bala musibah, wabah penyakit. Nang wabah penyakit ini bisa disembuhkan dengan satu jalan saja, apa? Diberi makan dengan kurma buruk. Ya biar ya. Beliau mendengarkan itu tadi, disuruh raja di Yaman tuai, yuk cari di Madinah. Di Madinah paling banyak sudah buruk pada sana. Sehingga si raja ini besar, tukari boneka kurma tersebut borong dengan harga 10 kali lipat daripada harga biasa. Begitu datang kerajaan kota Madinah lalu mencari di mana ada orang menjual kurma buruk, bingung. Nampaknya mendengar nih, mencari kurma buruk besar apa nih? Penting. Sebab raja membutuhkan di sana karena wabah penyakit, tambahnya itu aja. Nah, ditunjuk orang, 7 orang. Nang isi ini seperti mencari pemiliknya Abdurrahman bin Auf, tunjuk orang rumahnya. Nang tadi hendak miskin babuli pulang suling basah. Nah, sehingga di akhir 72 tahun meninggal dunia sidin, dan beliau ada termasuk daripada 10 sahabat yang masuk ke dalam surganya Allah. Jadi apa hutannya itu ya Pak? Yang tadi oleh apa? Oleh niatannya bujur-bujur baik, sedekah ini tadi ada tujuan yang lainnya. Orang mempersangka lain tapi sidin lain niatannya. Maka daripada itu ujar Rasulullah SAW, maka lagi mengatakan turja'u wa tunsaru wa tusbaru. Maka ujar Rasulullah, bila mana seseorang tadi memperbuat yang demikian, niscaya nantinya kalian akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Jadi rezeki itu bukan daripada harta aja, ketenangan jiwa rezeki,
Beisi bini nang taat, nang saleha, nang manurut, nyaman benang mata, rezeki dua. Ya, beisi anak nang saleh dan saleha, rezeki dua. Awak sehat terus, cigar apa aja disuruh makan terus. Ada masalah ya kalau anak durian baru bikin ke Pekarong makan sini ke Bapak. Nah, rezeki juga tuh karena sehat terus. Ya, ada orang kalau kemudian durian ini berarti sudah nak kelamaan itu dia lah. Hutan kita melihat dia tuh, kalau saya ini tadi. Jadi rezeki itu bukan terpatok kepada duit saja ada. Nah, banyak macamnya. Kemudian apalagi ya Rasulullah, maka pulang Allah akan memberi bantuan nantinya dan Allah pun akan memberi pertolongan bagi orang tersebut. Maka daripada itu disuruh dianjurkan jangan kita terlepas di setiap hari kita itu untuk senantiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah, sebab yang demikian tadi membuka jalan daripada segala-galanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.